Tes. Oke, halo. Selamat datang kembali di podcast BCT, guys. Jadi kemarin gua ada nemu salah satu postingan, guys ya. Jadi ada postingan di Twitter atau di X. Dia tuh ngupload foto terus nge-tweet hati-hati FA gadungan atau fake FA. Gila mbaknya, energinya banyak banget, nyamar jadi pramugari. Orang ini mengaku sebagai kabin kru. Mbak please jangan halu, kalau mau jadi mugari ikut rekrutmen belajar, jangan halu. Ya, seperti itu. Jadi intinya kemarin tuh ada satu postingan. Jadi katanya ada mbak-mbak ini nih, si mbak ini nggak tahu namanya siapa. Jadi dia tuh pura-pura jadi pramugari, guys. Pura-pura jadi pramugari di Batik Air, dan dia masuk ke pesawatnya Batik Air, tujuannya kalau nggak salah Palembang ke Jakarta, dan dia tuh berhasil gitu pura-pura jadi pramugari dari Palembang ke Jakarta. Nah ini gimana ceritanya nih, guys? Kocak juga. Gue kemarin pas lihat postingan ini kayak wow, ini kok bisa ini sekelas Batik Air kebobolan gitu, apa ke kecolongan. Kok bisa ada orang yang pura-pura jadi pramugari dan berhasil terbang dari Palembang ke Jakarta. Jadi katanya tuh dia ini bisa on board karena beli tiket, dikira mungkin ekstra kru. Tapi pas ditanya ngengong alias gak bisa jawab. Mana ID cardnya beda sendiri, ID 15 sebelum Masehi. Pas landing udah ditunggu AFSEC. 2026 masih ada ginian dulu gipil yang keliaran di airport, sekarang FA mana nekat naik pesawat berseragam. Nah yang gua herankan juga ya, kok bisa ya dia punya seragam pramugari Batik Air gitu. Kayak tuh apa kayak sarungnya tuh atau bawahnya tuh roknya tuh sama. Terus kebayanya pun sama gitu. Dan kok bisa para kru yang asli ini tidak mempertanyakan ini mbaknya siapa, kok tiba-tiba ada masuk dan seolah-olah dia di pramugari gitu. Waduh, keren. Tapi ya akhirnya ketahuan, akhirnya di Jakarta pas landing ya, apa namanya? Pas landing itu udah ditungguin sama AFSEC-nya katanya, udah di inilah, diamanin lah gitu kan. Tapi ini kok bisa, kan harusnya tim kabin kru tahu gak sih yang bertugas siapa aja di flight itu, berani banget. Makanya dia beli tiket sendiri dari Palembang Cikarang, dikira ekstra kru karena plek-ketiplek sama kru. Memang bajunya memang plek-ketiplek, terus duduk sebagai paks. Ketemu kru aktif di pesawat, ditanya-tanyain lah, tapi jawabannya basic dan ngangengong. Akhirnya kru curiga, berakhir dilaporkan sampai Cikarang, diinterogasi dan benar gadungan. Gue juga nemu beberapa videonya. Ini kayaknya video pas udah landing ya. Ini gak ada suaranya, gue nggak tahu. Pokoknya ini si mbak yang nipunya, dan gokil coy, ini gokil. Ini ada yang apa namanya tuh bandingin sama film Catch Me If You Can. Ini film Leonardo DiCaprio, FYI ya bagi yang belum tahu. Ini film juga keren gitu. Jadi dia tuh tapi ini kan tahun 90-an gitu kan. Dia tuh pura-pura jadi pilot gitu. Dia pura-pura jadi pilot biar dia bisa apa namanya tuh kesana kemari tanpa bayar tiket lah istilahnya gitu. Jadi karena kalau pilot terus enggak tugas terus masuk ke pesawat itu tuh bisa digratisin katanya gitu di filmnya. Sampai ada yang ngebandingin gitu. Tapi ya karena ini terlalu ekstrim, bro. Kok bisa-bisanya dia berani banget pura-pura jadi pramugari, main ngelonong aja, dan jujur janggal karena dilolosin sama pramugari yang lain. Apalagi dia duduknya kan di
di tempat ini kan petugas kan. Walaupun ya dia lumayan cerdik sih guys, karena dia kan beli tiket sendiri gitu. Dan nah ini pas sudah ini berarti pas sudah ketawanya nih. Tuh, Palembang Jakarta, sebuah insiden serius yang menyangkut keamanan penerbangan. Terjadi dalam penerbangan Batik Air rute Palembang Jakarta atau Cikarang. Seorang perempuan diduga pramugari gadungan berhasil masuk ke dalam pesawat dengan mengenakan atribut lengkap layaknya kru kabin meski bukan pramugari aktif. Perempuan tersebut membeli tiket secara mandiri seperti penumpang biasa dan memiliki boarding pass resmi sehingga lolos saat proses boarding. Namun yang menjadi perhatian, ia tetap menggunakan seragam dan atribut pramugari. Ini lucu banget sih. Gua nggak tahu ini miris atau ironi terhadap penerbangan maskapainya, terhadap maskapai yang apa namanya tuh lalai dan lucu gitu. Bisa-bisanya lolos gitu. Terus ada juga yang nge-tweet, ini gue gak tahu bener apa bohongan, ini si Theoporus ini. Theoporus. Katanya teman kerjaku teman sekampung sama Mbak ini, and honestly I feel bad for her parents. Ortunya beneran gak tahu and literally thought she is working for the airline. Sampai ortunya tuh selalu bikin status FB. Kami mengerimut terbang dengan doa some sort setiap kali dia flight. Ini BTW ayahnya nge-tweet campur-campur ya. Sorry kalau bahasa Inggris gue jelek, tapi ini orang agak ini gimana juga ya, nge-tweet campur-campur. Oke, tapi dia itu katanya dia ini punya teman di tempat kerjanya tuh. Teman di tempat kerjanya tuh sekampung sama Mbak ini, guys. Dan juga orang tuanya tuh ngiranya si Mbak ini tuh beneran kerja jadi pramugari. Dan setiap kali terbang, kemungkinan setiap kali terbang kan ngabarin kan si mbaknya ini. Setiap kali terbang si orang tuanya itu bikin status ngedoain lah gitu kan, ngedoain anaknya gitu. Damn bro. Wow, berarti kan kasian banget sebenarnya guys, di platform sebelah malah pada ngasih tunjuk foto ortunya sebelum nganterin banyak flight. Loh. Kami melepas loh. Gue baru lihat nih foto ini, gue sumpah baru lihat. Berarti kan dia udah nipu orang tuanya juga gitu, ngebohongin orang tuanya sampai yakin banget gitu orang tuanya bahwa anaknya itu beneran kerja jadi pramugari. Oh namanya Nisha guys, namanya Nisha. Tetap masih bingung sumber pendapatan aslinya dari mana. Secara beli tiket pesawat itu gak murah. Seenggaknya mbaknya punya pendapatan per bulan gak kurang dari 5 juta buat nopang hidup perantau dan beli tiket pesawat PP saat nugas. Ya kita gak tahu dia apakah udah sering dan apakah ini baru pertama kali. Nah ditakutkan kalau udah sering kan berarti berapa belas kali, berapa puluh kali atau berapa ratus kali maskapai kecolongan oleh satu mbak-mbak yang berpura-pura menjadi pramugari ini gitu. Wow, ini keren juga ini kalau misalkan diusut terus-terusan dan ternyata plot twistnya udah puluhan kali terbang dengan embel-embel dia pura-pura jadi pramugari. Wow juga gitu, ini penipuan terkeren mungkin di dekade ini gitu, dalam dekade ini. Gokil. Yang ketahuan ya, kalau yang gak ketahuan sih ya namanya ketahuannya belum jadi penipuan terkeren atau terhebat gitu atau terwai gitu kan. Tapi make sense juga pertanyaan si Abang Aryan ini. Karena sumber pendapatan dari mana gitu. Ya who knows bro, apalagi dengan apa namanya tuh, kita nggak ada yang tahu guys, dengan paras yang oke dan juga dengan embel-embel pramugari kan pasti banyak supplier atau provide ya lu tau lah maksud gua kan, yang mau memprovide si mbak ini gitu, entah itu per bulannya 30 juta 50 juta ada aja pasti itu, dengan embel-embel pramugari, dengan paras yang oke, yang bagus gitu kan, dengan body yang mantap. Ya kita nggak bisa pungkiri itu. Cuman
kemungkinan besar ya, kalaupun misalkan iya, gue curiganya jawaban dari pertanyaan tadi lah ya, si abangnya tuh ya, gue curiganya dia dari, ya mungkin disebutnya kalau zaman sekarang kan ani-ani gitu kan, bisa jadi dia ani-ani salah satu pejabat atau orang-orang CEO pengusaha gitu kan, CEO pabrik PT dan lain sebagainya, kita kan nggak tahu kan. Yang jelas Simba ini intinya udah ketahuan berpura-pura menjadi pramugari, yang mana dengan apa namanya tuh starter pack lengkap gitu, kayak kebayanya, roknya, dan lengkap dengan tas. Ya akhirnya ujungnya dia ini kan video klarifikasi lah. Kalau video klarifikasi nggak penting lah ya, nggak terlalu penting karena ya udah ketangkap juga. Pasti bakal ada klarifikasi. Nah ini sampai dia punya yang namanya tas batik air. Gue curiga sih guys ya. Menurut keyakinan gue curiganya Simba ini mungkin dulunya masuk ke rekrutmen jadi pramugari, cuman nggak diterima atau gimana. Akhirnya dia memaksakan untuk nggak, gue pramugari gitu. Mungkin mentalnya kena dan lain sebagainya. Dia berani lah jadi untuk berpura-pura menjadi apa namanya pramugari itu. Lucu juga guys, maksudnya keren bukan keren gue membenarkan perilakunya tidak benar lah. Ini kan contoh, ini kan pramugari gitu kan, tidak menutup kemungkinan pesawat lagi, pilot, masinis, dan pekerjaan keren lainnya bisa disusupi oleh orang-orang yang berpura-pura ini gitu. Orang pramugari aja kecolongan, yang mana pramugari itu kan kelihatan banget jelas gitu kan, nggak kayak pilot yang di satu ruangan atau masinis di satu ruangan mungkin kan. Ini loh pramugari gitu kan, berkesinambungan atau berinteraksi dengan pramugari asli lainnya gitu. Tapi kok bisa kecolongan gitu. Dan mudah-mudahan ini cuman pertama kali dia nipu dan langsung ketahuan ya. Jangan sampai kalau udah berapa kali kan, lu bayangin ya. Kita terus kenapa bang kalau misalkan dia pura-pura gitu kan? Ya nggak bisa coy. Pramugari itu kan ada skill khusus, ada pelatihan khusus. Lu nggak bisa tiba-tiba berpura-pura jadi oke, aku akan jadi pilot misalkan, atau oke aku ingin jadi pramugari, pura-pura jadi pramugari gitu. Terus kita ikut penerbangan dan pura-pura jadi pramugari lah. Lu misalkan lu nggak tahu SOP-nya, lu nggak tahu peraturan-peraturannya, lu nggak tahu pelatihan seperti apa, kan berabe nanti ketika ada apa-apa dan salah penanganan kan masalahnya jadi besar guys gitu. Ini gue yakin di aplikasi sebelah katanya sih ya guys ya, di aplikasi sebelah tuh banyak ngebela gitu. Itu otaknya di mana cowok, gila. Betul, aku nemu kronologi di story temanku, ada yang nemu kronologi juga. Dia beli tiket sendiri, statusnya sebagai penumpang biasa tapi pakai seragam. Oh iya. Nah tapi si kru aktifnya curiga karena beliau gak izin ikutan ke kru aktif. Oh berarti nah ini juga nih ya, waktu patut dipertanyakan kenapa kok pramugari asli atau petugas asli atau kru aslinya tuh nggak tahu bahwa ada masanya ketika ada kru tambahan dan tidak ada kru tambahan gitu. Harusnya kan ada info di grup WA kah, atau di informasi sebelum terbang ini, by the way misalkan dari maskapainya atau dari pilotnya atau dari siapanya gitu ya, penanggung jawab lah, koordinator lah misalkan kan, by the way penerbangan kali ini kita ada kru tambahan gitu kan. Harusnya kan ada informasi seperti itu. Ini kak malah kayak, tapi kru aktifnya malah dia tuh ketahuannya gara-gara kru aktifnya tuh curiga karena Simbanya itu nggak izin ikutan ke kru aktif gitu. Jadi main nyelonong aja dan duduk nyari kursinya. Nah kru aktifnya nanya satu-satu kan ke sesama kru yang ada di kapal atau di pesawat, kenal gak sama mbaknya? Terus gak ada yang satupun yang kenal. Habis itu pas udah landing ditanya langsung sama kru aktifnya, akhirnya beliau ngaku kalau dia ini gadungan. Nah berarti kan SOP-nya juga agak janggal gitu kan, agak why gitu. Kenapa nggak dari awal sebelum penerbangan si kru aktifnya ini ketika ada kru tambahan atau ada bantuan tambahan itu kan harusnya dikasih tahu lah sama koordinatornya. Gue nggak tahu lah sistem ini hierarkinya kayak gimana. Cuman kan biar ketahuan kalau misalnya ada yang nipu atau ada yang pura-pura
ketahuan. Loh kan penerbangan sekarang nggak ada tuh informasi kru tambahan, jadi langsung ketahuan gitu sebelum berangkat, sebelum terbang gitu kan. Gitu. Ini malah why and why gitu. Bisa-bisanya sampai penerbangan dari Cikarang ke Jakarta terlalu. Why? Oke, mungkin guys sudah 15 menit. Habis suara gua. Udah 15 menit kita ngomongin si pramugari ini. Ya, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan jalur hukum ya. Maksudnya dengan semestinya lah ya. Konsekuensi dan lain sebagainya. Toh si mana udah minta maaf ya karena ketahuan, jadi minta maaf, jadi klarifikasi. Menurut gue nggak usah klarifikasi ya, kalau kata gue langsung aja tanggap, langsung proses hukum udah jelas. Tapi ya mungkin prosesnya seperti itu. Dan oke, mungkin segitu dulu dari gua mengenai kasus pramugari palsu atau orang yang berpura-pura menjadi pramugari ini. Cukup kocak sebenarnya ya gua menanggapi kasus ini. Bukan kocak dalam artian bagus dan patut kita normalisasi, bukan, tapi ya kocak aja gitu. Menurut keyakinan gua gitu. Oke, BTW thank you yang udah nonton sampai akhir, yang udah dengerin bacotan gua sampai akhir. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan mudah-mudahan saya bisa menjadi YouTuber ngebacot terkenal dan nomor 1 di Indonesia, guys. Walaupun ya dengan modal atau dengan effort seadanya. Hai, tolong subscribe, di komen juga, di like di share guys ya. Sama gue siapa ya sebutannya? Gue Nobas aja lah, gue jadi Nobas aja kali ya, Bas Nobas gitu ya. Bagi yang bingung manggil gue, oke, gue akan memperkenalkan diri sebagai Nobas biar kalian kagak bingung, oke? Pokoknya di channel ngebacot ini, gue harap channel ini bisa berkembang dan juga bisa menjadi banyak penonton yang terhibur oleh channel ini dan banyak subscribernya dan banyak memberikan pundi-pundi uang terhadap saya, karena saya membutuhkan uang yang sangat-sangat banyak untuk menghidupi kehidupan saya di masa yang akan mendatang, karena biaya hidup sangat-sangat mahal di Indonesia dengan gaji UMR yang sangat-sangat kecil. Oke, terima kasih. Situ dulu dari gua, dan kita ketemu di podcast BCT dan kita ngebacot di video-video selanjutnya. Bye bye.